Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sartika. Saya dari Program Studi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Pariwisata Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud pariwisata berkelanjutan dan mitigasi bencana? Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pengembangan wisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan baik untuk masa kini maupun masa depan. Tujuannya agar kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal dapat terpenuhi tanpa merusak sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Prinsip-prinsipnya yaitu contohnya menjaga keharmonisan antara masyarakat wisatawan dan lingkungan dan memperhatikan daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Selanjutnya, mitigasi bencana dalam konteks pariwisata berarti upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana di destinasi wisata agar wisatawan dan masyarakat tetap aman. Tujuannya melindungi keselamatan wisatawan dan masyarakat lokal, menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata, mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Contohnya yaitu pembangunan infrastruktur ramah bencana, pelatihan tanggapan darurat bagi pelaku wisata dan masyarakat. Presentasi ini membahas tentang konsep pariwisata berkelanjutan, kebocoran ekonomi, green economy, blue economy, dan community-based tourism. Yang pertama, kita membahas konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism development. Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan kegiatan wisata yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang, dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Prinsip utamanya yang pertama, keberlanjutan ekologis atau ecological sustainability. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Yang dimaksud yaitu setiap kegiatan wisata yang harus memperhatikan daya dukung lingkungan, tidak merusak ekosistem dan mengelola limbah secara tanggung jawab. Contohnya seperti di Taman Nasional Komodo atau Labuan Bajo, jumlah wisatawan dibatasi agar tidak merusak habitat komodo dan ekosistem laut. Yang kedua, keberlanjutan sosial budaya, yaitu menghormati nilai adat dan budaya lokal. Jadi, wisata tidak boleh mengubah atau merusak budaya asli, melainkan menjadi sarana untuk melestarikannya. Contohnya seperti di Desa Panglipuran, Bali. Desa tersebut mempertahankan arsitektur tradisional dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, sambil membuka diri terhadap kunjungan wisata. Prinsip yang ketiga yaitu keberlanjutan ekonomi atau economic sustainability. Memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Tujuannya agar masyarakat setempat bisa hidup sejahtera tanpa harus meninggalkan budayanya. Yang keempat yaitu partisipasi stakeholder atau stakeholder participation, yaitu melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dalam pengelola destinasi. Jadi, dengan kolaborasi ini, pengelola destinasi bisa lebih efektif dan adil. Seperti contohnya di Raja Ampat, pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan masyarakat adat bekerja sama dalam pengawasan kawasan konversi laut. Selanjutnya, kita membahas kebocoran ekonomi dalam pariwisata atau economic leakage. Kebocoran ekonomi adalah kondisi etika,
Kondisi ketika pendapatan dari kegiatan pariwisata tidak tinggal di daerah wisata, tetapi mengalir keluar daerah atau ke luar negeri. Jenis kebocoran yaitu external leakage, keuntungan dibawa ke luar negeri oleh investor asing. Maksudnya adalah ketika keuntungan dibawa ke luar negeri oleh perusahaan atau investor asing yang memiliki hotel, restoran, kapal wisata, atau agen perjalanan, uang yang seharusnya masuk ke ekonomi lokal justru keluar karena pemilik modal berasal dari luar negeri. Contohnya, banyak sekali hotel berbintang 5 di Bali atau Lombok, yaitu dimiliki oleh perusahaan internasional. Wisatawan membayar melalui agen luar negeri dan sebagian besar keuntungan dikirim kembali ke negeri asal perusahaan. Selanjutnya, internal leakage atau kebocoran internal. Keuntungan hanya dinikmati kalangan tertentu di dalam negeri. Maksudnya yaitu seperti pengusaha besar atau elit lokal, sementara masyarakat sekitar destinasi tidak ikut merasakan manfaatnya. Contohnya, di beberapa kawasan wisata elit seperti Nusa Dua Bali, sebagian besar pendapatan dikuasai perusahaan besar dan pengusaha nasional, sedangkan warga sekitar hanya bekerja sebagai staf dengan upah rendah. Sangat disayangkan sekali. Selanjutnya yaitu invisible leakage atau kebocoran yang tidak terlihat. Dana keluar melalui impor barang dan jasa wisata. Ketika dana keluar untuk mengimpor barang dan jasa yang digunakan dalam industri pariwisata, misalnya hotel atau restoran, membeli bahan makanan, peralatan, atau furniture dari luar daerah bahkan luar negeri karena tidak tersedia secara lokal. Contohnya seperti restoran di Bali atau Labuan Bajo mengimpor wine, daging, atau bahan baku Eropa untuk memenuhi selera wisatawan asing. Dampak dari kebocoran ekonomi ini yaitu kesejahteraan masyarakat lokal rendah meskipun daerahnya terkenal sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, ketergantungan terhadap produk dan modal luar negeri sehingga pariwisata tidak mandiri. Selanjutnya kita membahas green economy atau ekonomi hijau. Green economy adalah sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan mengurangi emisi, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan efisiensi energi. Ciri-ciri green economy yaitu pengguna energi terbarukan atau renewable energy, yaitu menggunakan sumber energi yang bisa dipengaruhi seperti tenaga surya, angin, dan biogas, bukan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi tinggi. Selanjutnya, efisiensi sumber daya dan pengelola limbah. Penjelasannya itu prinsip ini menekan agar setiap aktivitas wisata menghemat air, energi, dan mengurangi limbah, serta mendaur ulang bahan yang bisa digunakan kembali. Selanjutnya, mendorong industri pariwisata rendah karbon atau low carbon tourism. Yang dimaksud dari ini yaitu mendorong pengguna transportasi ramah lingkungan, pengurangan jejak karbon dari perjalanan wisata, dan kompensasi emisi karbon. Seperti contohnya di Bandara Ngurah Rai, Bali memiliki sistem pengelola energi dan penghijauan area untuk mengurangi polusi udara. Penerapan dalam pariwisata yaitu hotel ramah lingkungan atau green hotel, transportasi rendah emisi, yaitu seperti shuttle bus listrik, kendaraan listrik, sepeda listrik, atau transportasi lainnya. Selanjutnya adalah kampanye wisata tanpa sampah atau zero waste tourism. Nah, selanjutnya itu Green Economy Index.
Green Economy Index, yaitu berbeda dengan Green Economy pariwisata. Green Economy Index yaitu alat ukur kinerja ekonomi hijau secara nasional. Jadi lebih luas dibandingkan Green Economy pariwisata. Jadi kalau Green Economy pariwisata itu hanya khusus pariwisata, tapi kalau Green Economy Index itu secara nasional. Menilai sejauh mana pembangunan ekonomi suatu negara berjalan secara berkelanjutan dengan pertimbangan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Indikator umumnya yaitu energi terbarukan, pengelola limbah dan emisi karbon, tingkat kemiskinan dan kesejahteraan sosial, produktivitas tenaga kerja, dan pendidikan dan harapan hidup. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu menjadi tolak ukur kebijakan nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs di semua sektor. Contohnya, menilai kinerja ekonomi hijau Indonesia secara umum oleh pemerintah seperti Data Tempo dan Beppenas. Blue Economy atau ekonomi biru. Blue Economy adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan dan sumber daya perairan dengan prinsip konservasi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi, ekonomi biru berarti mengembangkan wisata bahari atau marine tourism yang tidak merusak laut, tetapi justru membantu melestarikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Fokus utamanya yaitu untuk pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Jadi, laut boleh dimanfaatkan untuk wisata, tapi dengan cara yang tidak menguras atau merusak ekosistem. Contohnya, wisata diving dan snorkeling di Raja Ampat diatur jumlah pengunjungnya untuk mencegah kerusakan terumbu karangnya. Yang kedua, pelestarian ekosistem laut dan biodata seperti terumbu karang, mangrove, dan ikan. Jadi, upaya konservasi dilakukan agar pariwisata laut bisa bertahan dalam jangka panjang. Contohnya, di Labuan Bajo, wisatawan dan operator kapal dilarang membuang sampah ke laut, serta diwajibkan menggunakan jangkar ramah lingkungan agar tidak merusak dasar laut. Yang ketiga, wisata bahari yang ramah lingkungan atau marine ecotourism. Yang dimaksud adalah mendorong wisatawan untuk menghargai dan ikut menjaga laut. Contohnya seperti program Eco Resort di Raja Ampat dan Wakatobi menerapkan konsep no plastic policy dan mengajarkan wisatawan cara snorkeling tanpa menyentuh karang. Contoh implementasi di Indonesia yaitu Labuan Bajo dan Raja Ampat, penerapan wisata bahari berbasis konservasi. Yaitu yang kedua, pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelola wisata laut. Selanjutnya kita membahas community based tourism atau pariwisata berbasis community atau CBT. Pariwisata berbasis community atau CBT adalah bentuk pariwisata yang dirancang, dikelola, dan dimiliki langsung oleh masyarakat lokal, di mana mereka berperan aktif dalam seluruh proses pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pembagian hasil keuntungan. Tujuan utama CBT bukan hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, melestarikan budaya dan lingkungan, mendorong kemandirian komunitas agar tidak tergantung pada investor luar. CBT menekan konsep from the community by the community atau and for the community, atau bisa disebut dengan arti dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Prinsip-prinsip utama CBT yaitu partisipasi aktif masyarakat lokal, masyarakat ikut dalam merencanakan dan pengambilan keputusan terkait wisata. Selanjutnya, distribusi manfaat yang adil. Pendapatan dari wisata dibagikan secara merata bagi seluruh anggota komunitas. Selanjutnya, pelestarian lingkungan dan budaya. Aktivitas wisata tidak merusak alam dan menjaga nilai-nilai tradisi lokal. Selanjutnya, peningkatan kapasitas atau capacity building. Masyarakat diberi pelatihan tentang pelayanan wisata, manajemen, dan promosi agar bisa mandiri. Contohnya seperti Desa Panglipuran Bali, dikenal sebagai desa terbersih dan tertata rapi di dunia. Masyarakat menjaga arsitektur tradisional Bali, adat istiadat, dan kebersihan lingkungan. Wisatawan dapat melihat langsung kehidupan masyarakat Bali yang masih memegang nilai budaya lokal. Pendapatan wisata digunakan untuk memperbaiki fasilitas desa dan kegiatan adat. Keren sekali nih di Desa Panglipuran Bali, dia sangat konsisten. Jadi kesimpulannya yaitu pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan wisata yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Melalui penerapan konsep seperti green economy, pariwisata menjadi ramah lingkungan dan rendah emisi. Blue economy, yaitu pariwisata bahari berjalan selaras dengan konversi laut. Yaitu selanjutnya community based tourism atau CBT, masyarakat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat ekonomi. Jadi, ketiganya saling melengkapi untuk menciptakan sistem pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal, pariwisata dapat menjadi kekuatan pembangunan yang menjaga alam sekaligus mensejahterakan manusia. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk dosen pengampu yaitu Ibu Tik-Tik Dewi Sartika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.